Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Tri Astiono, mahasiswa dari Prodi Manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan untuk kebutuhan UAS studi kelayakan bisnis. Saya di sini akan menjawab beberapa pertanyaan yang mana adalah analisis kelima aspek kelayakan bisnis seperti pasar, teknis, hukum, manajerial, dan keuangan, yang relevan dengan rencana bisnis AgriPro, serta identifikasi potensi risiko dalam setiap aspek tersebut. Jawabannya yaitu AgriPro, sebuah startup agritech yang menghubungkan petani lokal dengan konsumen akhir dan pasar ekspor melalui platform digital. Memiliki potensi besar namun juga dihadapkan pada risiko tinggi di sektor pertanian. Untuk meyakinkan investor, studi kelayakan bisnis komprehensif yang menganalisis lima aspek utama: pasar, teknis, hukum, manajerial, dan keuangan sangatlah krusial. Lalu jawaban B yaitu dengan pertanyaan, buat proyeksi arus kas 5 tahun ke depan berdasarkan asumsi realistis, biaya pengembangan aplikasi, akuisisi pengguna, biaya operasional, dan pendapatan dari transaksi. Gunakan asumsi pertumbuhan tahunan yang Anda tentukan sendiri. Jawabannya itu penjelasan dan interpretasi proyek arus kas. Yang pertama, defisit arus kas yang signifikan di tahun awal. Proyeksi menunjukkan bahwa Agripro akan menghadapi defisit arus kas yang sangat besar di tahun-tahun awal, mencapai puncaknya di sekitar tahun 5 dengan kumulatif defisit sekitar 7,6 miliar rupiah. Ini adalah hal yang sangat normal untuk startup berbasis teknologi dan platform, di mana investasi awal untuk pengembangan produk dan akuisisi pengguna. Proyeksi ini adalah alat vital bagi AgriPro untuk berkomunikasi dengan investor mengenai kebutuhan finansial dan potensi jangka panjang. Meskipun dengan pengakuan bahwa startup agritech membutuhkan investasi awal yang besar dan waktu untuk mencapai profitabilitas. Kemudian untuk yang C, hitung dan analisis indikator kelayakan finansial seperti NPV, IRR, Payback Period, dan Profitability Index. Jelaskan implikasinya terhadap keputusan investasi. Jawabannya adalah tim AgriPro harus menyajikan hasil ini dengan transparansi penuh kepada investor. Namun, mereka juga harus memiliki narasi yang kuat tentang bagaimana mereka akan mengatasi defisit arus kas ini. Strategi pertumbuhan agresif yang akan mengubah proyeksi negatif ini menjadi positif di tahun-tahun selanjutnya, dan mengapa mereka yakin dapat mencapai skala yang besar. Misalnya menargetkan pasar yang lebih besar, diversifikasi model manifestasi, efisiensi operasional yang lebih tinggi setelah mencapai skala. Tanpa narasi yang kuat ini, indikator finansial yang negatif akan menjadi penghalang besar bagi keputusan investasi. Lalu pertanyaan yang D, evaluasi apakah bisnis ini layak secara jangka panjang? Ya, secara keseluruhan, bisnis Agripro memiliki kelayakan jangka panjang yang kuat. Namun dengan catatan, model bisnisnya menjawab kebutuhan pasar yang nyata dan sangat besar, memanfaatkan tren digitalisasi serta memiliki potensi skala dan diversifikasi pendapatan yang besar. Meskipun indikator finansial jangka pendek mungkin menunjukkan kerugian dan burn rate yang tinggi atau hal yang sangat umum untuk startup di fase awal. Potensi nilai yang diciptakan oleh Agripro dalam mengoptimalkan rantai pasok pertanian dan memberdayakan petani sangat besar. Teknologi mereka mudah ditiru oleh kompetitor besar. Jawabannya, Agripro harus mengubah narasi dari "kami punya aplikasi canggih" menjadi "kami membangun ekosistem pertanian digital yang efisien dan adil, yang sulit direplikasi karena jaringan, data, dan eksekusi operasional kami yang unik." Investor akan mencari model bisnis yang memiliki defensibility atau kemampuan bertahan yang kuat di luar lapisan teknologi yang mudah ditiru. Untuk pertanyaan F, mereka sangat bergantung pada kerjasama dan koperasi tani. Jawabannya adalah ketergantungan kuat pada kerjasama dengan koperasi tani adalah pedang bermata dua bagi Agripro. Potensi positifnya, jika berhasil, ini dapat menjadi keunggulan kompetitif yang kuat
karena koperasi menyediakan akses langsung ke basis petani yang terorganisir, pasukan yang terstruktur, dan mengurangi biaya akuisisi petani secara individual. Koperasi bisa menjadi hubungan logistik mikro dan jembatan kepercayaan antara teknologi startup dengan petani tradisional. Ini dapat menjadi maat atau parit pelindung yang sulit ditiru oleh kompetitor yang hanya berfokus pada teknologi tanpa pembangunan hubungan di lapangan. Potensi risiko, namun risiko terletak pada kesiapan, adaptabilitas, dan komitmen koperasi itu sendiri. Agripro harus menginventasikan sumber daya yang signifikan dalam membangun hubungan, memberikan edukasi, dan membantu koperasi beradaptasi dengan model digital. Untuk pertanyaan G, perubahan regulasi ekspor hasil tani tiba-tiba berubah. Jawabannya, diversifikasi pasar yang wajib jangan hanya bergantung pada ekspor, perkuat pasar domestik sebagai buffer dan sumber pendapatan yang lebih stabil. Agripro harus memiliki strategi yang jelas untuk mengalihkan pasokan ke pasar lokal jika jalur ekspor terhambat. Fleksibilitas rantai pasok, bangun rantai pasok yang fleksibel, tidak terpaku pada metode pengiriman atau satu mitra logistik. Memiliki alternatif rute atau metode penanganan produk, proaktif dalam memantau regulasi, bentuk tim, atau libatkan konsultan ahli yang secara terus-menerus memantau dan mengantisipasi perubahan regulasi ekspor di negara-negara tujuan. Jadilah yang pertama tahu, bukan yang terakhir bereaksi. Untuk pertanyaan H, berikan rekomendasi strategis bagi tim AgriPro untuk meningkatkan kelayakan dan daya saing bisnis, baik dari sisi inovasi, model bisnis, maupun manajemen risiko. Jawabannya adalah AgriPro memiliki potensi besar untuk merevolusi sektor pertanian Indonesia. Namun, tantangan yang melekat pada sektor ini ditambah dengan isu kemudahan replikasi teknologi dan ketergantungan pada koperasi tani, secara volatilitas regulasi ekspor menuntut strategi yang lebih dari sekadar inovasi produk. Untuk meningkatkan kelayakan dan daya saing bisnis AgriPro, tim harus fokus pada pengembangan model bisnis yang tangguh dan manajemen risiko proaktif. Kesimpulannya yaitu AgriPro, sebuah startup agritech yang ambisius, berencana merevolusi rantai pasok pertanian dengan menghubungkan petani lokal langsung ke konsumen akhir dan pasar ekspor melalui platform digital. Meskipun memiliki potensi besar, sektor pertanian di Indonesia yang sangat bergantung pada faktor eksternal seperti cuaca, logistik, dan regulasi ekspor. Ditambah dengan risiko inherent startup atau misalnya teknologi yang mudah ditiru, ketergantungan pada koperasi tani, dan perubahan regulasi ekspor yang mendadak. Menuntut studi kelayakan bisnis komprehensif. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Atas waktu dan perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.